Bicara soal berdagang, tentu ada etika yang seharusnya diterapkan dalam Islam. Karena dalam Islam, berdagang bukan hanya usaha untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa landasan, sehingga bisa merugikan satu sama lain. Para ulama menekankan proses jual beli adalah proses saling memberi manfaat antara penjual dan pembeli. Salah satu etika berdagang adalah bersikap jujur. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan apa adanya, mereka akan mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika mereka saling menyembunyikan sesuatu dan berdusta, keberkahan akan lenyap. Hadis Bukhari dan Muslim. Jujur dalam berdagang memang sikap istimewa. Pedagang yang jujur adalah manusia yang hatinya selalu bertaut dengan Allah, sang pemberi rezeki. Di tengah ingar-bingar kesibukan berdagang yang tidak jarang menggelincirkan manusia kepada sifat dusta, sungguh baik jika mampu berlaku jujur, amanah, dan tulus berusaha mencari rezeki halal. Dan untuk mensucikan hartanya dari setan, Rasulullah SAW menganjurkan banyak bersedekah kepada para pedagang. Wahai para pedagang sekalian, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam perdagangan kalian, maka campurilah perdagangan kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Hal itu pula yang dilakukan oleh Adit. Setiap Jumat, Adit kerap memasak dan membagikan makanan kepada jamaah masjid atau pedagang di lingkungan sekitar. Wah, ini ditinggal sebentar, udah punya kegiatan baru lagi aja. Ini apa? Ini kita ada sedekah rutin biasa setiap Jumat. Pas sholat Jumat kita bagiin. Jadi, oh gitu. Kebetulan kita hari Jumat sekarang, jadi kita bikin. Oke, ini udah tinggal dibungkus-bungkusin. Ini yang tinggal sedikit. sisa. Oh, tinggal 3 lagi. Ini tinggal masukin aja. Masukin aja. Oke. Ini sebenarnya kenapa sih tiba-tiba terpikir untuk ya udah ada yang sedekah Jumat juga? Sebenarnya sih kita kan tahu kalau rezeki itu udah ada yang ngatur ya Mbak ya. Jadi ya di samping itu ya kita juga nggak bisa ya harus sedekah lah untuk ini untuk memberkahkan rezeki kita nih Mbak. Masya Allah, benar-benar. Jadi kalau ngomongin tentang sedekah, Allah sendiri kan berfirman kalau misalnya ketika engkau menggunakan hartamu di jalanku, insya Allah aku akan lebih memberikan keberkahan untuk harta yang sudah diberikan. Jadi Mas Adit percayakan itu dan menjalani itu dari kapan? Kita dari mulai awal buka ini kita jalan insya Allah. Okay. Nah tapi kan gini, mungkin kalau banyak orang yang nggak tahu manfaatnya itu sebenarnya bisa langsung kerasa loh gitu kalau misalnya ngomongin tentang sedekah. Kalau Mas Adit sendiri sudah meniatkan untuk ya udah berarti setiap hari Jumat aku sedekah. Sampai dengan saat ini, Mas Adit apa yang paling dirasa setelah menjalankan sedekah Jumat ini sendiri? Kalau dari pribadi aku sih dari ini sih dari mulai kesehatan kayak gitu sih, terus semua yang kendala-kendala gampang kita nyelesainnya kayak gitu. Ada masalah apa jadi gampang selesainya kayak gitu sih yang aku rasain tuh. Jadi insya Allah memang benar-benar diberikan kemudahan sama Allah gitu, karena kan bicara tentang sedekah, tentang rezeki itu sebenarnya yang benar gitu, nggak cuma sekedar harta gitu. Kalau misalnya kita memberikan sebagian harta kita ke jalan Allah dengan cara sedekah, Allah akan balas dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Tapi banyak orang yang berpikir kalau rezeki itu sebenarnya cuma sekedar uang gitu, materi. Padahal yang seperti tadi Mas Adit bilang gitu, kesehatan, tidak pernah jarang sakit atau mungkin nggak pernah sakit selama menjalankan usaha itu bagian dari rezeki yang luar biasa loh. Terus setiap ada masalah langsung bisa teratasi dengan baik, itu juga bagian dari rezeki gitu, melancarkan segala usaha. Dan itu alhamdulillah berlangsung sampai sekarang. Seperti hari ini, ada 50 kotak lauk siap dibagikan Adit dan saya. Biasanya waktu yang dipilih adalah siang hari, sebelum atau sesudah sholat. Adit sudah melakukan kegiatan Jumat berkah ini sejak ia membuka usaha. Baginya, ini menjadi jalan utama dari Allah yang membuat usahanya bertahan hingga sekarang. Bagi-baginya tuh di mana sih, Mas? Minggu pertama sama minggu ketiga di masjid. Kita di minggu kedua sama keempat keliling rumah sih, biar semua. Sekarang ini bagian untuk keliling. Kita di minggu kedua. Ini ada Mak. Ini ya Mak ya, buat makan siang Mak. Makasih banyak. Aku keliling lagi Mak. Banyak
Amin, amin. Makasih, Mak. Wah, nggak terasa ya, sepertinya hari sudah semakin sore. Perut saya juga sudah mulai berbunyi, tandanya lapar. Jadi saya memutuskan untuk makan di taman bersama dengan 2 orang teman saya. Iya dong, sengaja nih. Kalau misalnya kita cuma makan berdua kan gak afdol. Jadi kita makannya bareng-bareng aja. Wah, tadi kan ini udah siap, udah dituang bumbu juga, udah baca doa juga. Berarti kita udah boleh makan nih. Yuk. Udah, kita langsung aja. Yang aku duluan ya, aku mau cobain kerang dulu deh, yang paling gampang. Silakan. Ayo. Mari makan. Banyak. Nih ya, kalau misalnya ngomongin tentang kerang, biasanya ada kerang yang isinya itu cangkangnya besar, kerangnya juga kecil. Menurut aku sih ini pas dengan ukuran cangkangnya, isinya sesuai gitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tapi emang yang paling bikin hikmah tuh ini nih, bumbunya. Wow, enak banget. Terus ini kerang apa sih? Darah. Kerang tahu. Oh, kerang tahu. Oke. Kalau mau nyobain ini ya? Nyobain ini. Gimana cara makannya? Dua. Ini nih lobster danau ya. Dari belakang. Nah. Wow. Lalu langsung dimakan aja. Wah. Emangnya kalau lobster itu nggak pernah salah. Lobster pasti selalu enak. Dagingnya manis. Karena memang lobster yang dipakai itu selalu dalam keadaan segar. Jadi salah satu kunci makanan seafoodnya masih terasa manisnya. Daging lobsternya juga banyak, aduh. Dan kalau misalnya buat para pecinta pedas, saus padangnya ini pas banget. Karena saya pedas ladanya kerasa, pedas cabenya juga kerasa. Tapi bingung nih mau nyobain apa lagi. Kepiting, biar afdol. Sakit banyaknya ya. Wow. Kepiting. Ya aku. Ini deh. Maaf ya. Ini tuh kepitingnya tuh bukan kepiting enggak kepiting terlalu tua, jadi kepiting muda ya. Iya. Itu dia yang bikin kepiting ini tuh masih gampang buat dimakan bareng sama cangkangnya gitu ya, seperti tadi saya lakukan gitu. Saya makannya langsung bareng sama cangkangnya, sudah saya kunyah bareng, itu pun udah enak banget. Ini sebenarnya daging kepitingnya tadi saya nggak pakein bumbu, tapi karena memang tadi udah dimasaknya juga bareng sama bumbu, jadi dia dari sini aja udah kerasa. Tapi kalau yang bener-bener balik lagi, kalau yang bener-bener suka pedes, tinggal ditambahin lagi aja bumbunya, dicocol lagi aja, itu makin kerasa. Wah, ini parah, enak banget. Ya, makanan laut alias seafood memang dikenal memiliki rasa yang menggugah selera. Beragam jenisnya memberikan kepuasan tersendiri setelah menyantapnya. Tak heran hingga kini banyak orang mencari makanan khas ini untuk disantap bersama kerabat dekat, teman kantor, keluarga, hingga sahabat. Ini tadi makan nggak berhenti ya kita ya. Tapi ngomongin tentang kuliner seafood, ini aku mau nanya dong sama Andi. Andi, ini dari semua jenis yang udah kita masak nih, paling suka yang mana? Kenapa? Daging aja lebih padat. Oke. Kalau lagi apa? Nah, Soalnya beda aja sama yang lain. saya tipe yang suka pedas. Wah, cocok banget ya buat gua. Sekarang kalau aku main manual, aku dapat 10. Berapa? Untuk bumbunya Untuk bumbu. Aduh. 10,1 lah. Wah, lebih kalau karena bener gitu. Kalau aku pribadi sendiri, kalau disuruh milih, lebih suka yang
mana gitu di antara semua item di sini jujur Fadil bener, bumbunya enak banget, parah, seenak itu, sepekat itu, pedesnya pas, saus padangnya berbeda, saus padang tuh ini gitu, bener deh pokoknya. Sama satu lagi, kalau tadi Andi suka lobsternya, lagi lobsternya enak wah. Untuk harga seafood di dapur Capit dibanderol mulai dari Rp33.000 untuk menu murah meriah dan Rp250.000 untuk menu lengkap seperti yang saya makan sekarang. Nah, ngomongin tentang makan makanan seafood, tadi sebenarnya kita udah ngasih bocoran kalau misalnya makan seafood nanti takut kolesterol. Aku punya sedikit tips lain tentang kalau misalnya kita selesai makan seafood. Yang pertama sebenarnya masaknya adalah ngolahnya harus benar. Tadi udah kita lihat dong cara masak di dapur Capit, olahannya sebenarnya udah benar. Yang kedua, jangan lupa untuk olahraga. Setelah selesai makan seafood, jangan langsung, apalagi kalau seafoodnya porsinya banyak, besar kayak gini, kalau ngerasa agak sedikit pusing, jangan malah tiduran. Karena berbaring itu bukan solusi yang baik, tapi olahraga, jogging-jogging kecil aja. Yang ketiga, minumnya air hangat. Kalau misalnya ada lagi, minum buah atau enggak, langsung makan konsumsi sayur. Yang saya buat, ini udah semuanya ada di sini. Ada buah, ada madu, plus air hangat, jadi lengkap. Jadi ini sebenarnya perpaduan yang afdol antara makan seafood sama minum infus water. Wah, ini nggak kerasa. Hari ini kita udah masak-masak, udah ngobrol tentang perjalanan panjang seorang pengusaha. Semoga menginspirasi dan bisa membuat teman-teman yang lain, para pemirsa Jua TV yang pengen banget buka usaha, udah deh, nggak usah pikir panjang, langsung aja buka usaha. Makasih ya udah menyaksikan Muslim Masa Kini. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum.